Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak semua, bertemu lagi dengan Bapak Yunus Sunandar. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5. Ya, mudah-mudahan anak-anak semua walaupun dalam pandemi COVID-19, mudah-mudahan anak-anak semua tetap terus mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan semangat. Ya, kenapa? Karena kalau anak-anak semua tidak belajar di rumah, maka otak anak-anak semua akan tumpul. Ibaratkan sebuah pisau kalau tidak diasah, tidak dipakai selama-lamanya, ya, maka pisau tersebut lama-kelamaan akan tumpul. Begitupun otak anak-anak semua, ketika anak-anak semua tidak memanfaatkan otak anak-anak semua untuk belajar, untuk membaca, ya, untuk mencari pengetahuan atau ilmu, maka lama-kelamaan otak anak-anak semua lambat laun akan susah untuk belajar, ya, akan tumpul kalau ibaratkan pisau seperti itu. Oleh sebab itu Bapak harapkan anak-anak semua terus belajar di rumah, ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema Mari Belajar Al-Quran, subtema atau topik 1, Mari Belajar Al-Quran Surat At-Tin. Ada yang tahu surat At-Tin? Iya, Wat-Tini Waz-Zaitun. Ya, itu. Nanti kita akan membaca surat At-Tin, kemudian menulisnya juga, kemudian kita akan mengetahui bacaan di surat At-Tin, baik itu tajwidnya ataupun nanti kedepannya terjemahnya dan maknanya, ya. Nah, silakan anak-anak semua dibuka juz amanya atau Al-Qur'annya, dan dibuka juga alat tulisnya, dan pensilnya atau pulpennya disiapkan, ya. Oke, kalau sudah siap, kita langsung buka pelajaran ini dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ya. Oke, silakan anak-anak buka bukunya atau Al-Qur'annya, surat At-Tin sudah? Iya. Mari kita pertama-tama membaca bareng surat At-Tin terlebih dahulu, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bisa anak-anak? Nah, ketika tambahan sedikit dari Bapak, ketika ada yang membaca surat At-Tin kemudian di akhirnya alaihissallahu biahkamil hakimin, dianjurkan kita untuk membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, apa anak-anak? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. Ya. Oke. Oke, sekarang kita ulangi lagi membaca surat At-Tin. Ya. Kita ulangi lagi. Silakan anak-anak lihat lagi Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat
tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Baca apa anak-anak? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Iya, pintar. Oke. Sekarang perhatikan ayat pertama anak-anak semua. Perhatikan ayat pertama. Wattini wazzaitun. Wattini. Nah, itu yang paling depan ada watti. Itu ada hukum alif lam. Alif lam apa anak-anak? Iya, alif lam syamsiyah. Nah, jadi alif lamnya dibacanya dihilangkan. Kemudian diganti dengan taknya dibaca. Watti, bukan walti, salah. Ya, dibacanya watti. Nah, di situ di atas taknya ada tasydid. Maka dibacanya wattini. Nah, hukumnya apa sekali lagi? Iya, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Watti, ti-nya panjang. Ya, mad tabi'i atau mad asli. Wattini waz. Nah, za bukan ja, ya. Wazza. Nah, itu hukumnya apa? Alif lam lagi. Alif lam apa? Alif lam syamsiyah lagi. Ya. Jadi ada dua alif lam syamsiyahnya. Nah, yang itu wattini waz itu alif lam syamsiyah. Awas kalau ada pertanyaan di soal hukumnya apa? Yang watnya yang itu ya. Alif lam syamsiyah. Waz. Ya, hukumnya apa? Alif lam syamsiyah juga. Ya. Wattini wazzaitun. Nah, kalau wazzaitun, nah itu apa? Tun. Iya. Mad aridli sukun. Ya, mad tabi'i bertemu dengan huruf yang diwaqafkan di akhir kalimat. Mad tabi'inya mana? Tun. Huruf yang diwaqafkannya mana? Nun. Wattini wazzaitun. Nah, jadi hukumnya yang akhir wazzaitun adalah mad aridli sukun. Oke, sekarang kita lihat ayat yang keduanya. Ayat yang kedua kita lihat. Waturi sinin. Waturi sinin. Apa hukumnya? Betul, mad tabi'i atau mad asli. Kenapa? Ada wawu mati atau wawu sukun sebelum domah. Iya, ya. Huruf mad tabi'i ada berapa? Ada 3. Ada alif, ada wawu, satunya iya. Alif, wawu, iya. Maka dibacanya panjang, 2 harokat. Waturisi. Nah, si itu juga sama. Mad tabi'i atau mad asli dibacanya 2 harokat. Kenapa mad tabi'i? Ada iya sukun atau iya mati sebelum kasroh. Oke. Kemudian selanjutnya waturi sinin. Nin. Apa itu hukumnya? Iya, mad aridli sukun. Ya, mad aridli sukun. Ya, sama dengan yang tadi wazaitun, waturi sinin. Nah, mad aridli sukun. Oke.
Tuh, ayat yang kedua, hukum tajwidnya. Diingat-ingat ya anak-anak ya. Ya, dan kemudian cara membacanya juga. Waktu dua harokat. Waktu risinin. Oke, sekarang kita lihat ayat yang ketiga. Dilihat, perhatikan. Wahadzal baladil amin. Wahadzal Nah, yang itu hukumnya apa? Iya, mad tabi'i juga atau mad asli. Ya, mad tabi'i atau mad asli. Ya. Dua harokat. Wahadzal zal. Nah, yang itunya hukumnya apa? Alif lam. Alif lam apa? Qamariyah atau samsiyah? Iya, betul. Alif lam qamariyah. Wahadzal baladil amin. Nah, ya itu adalah alif lam qamariyah. Hafal huruf alif lam qamariyah? Abagoha jaka wa khofa'ako yamaha. Bukan Yamaha motor ya. Ini adalah kumpulan huruf alif lam qamariyah. Ulangi lagi. Abagoha jaka wa khofa'ako yamaha. Ulangi lagi. Abagoha jaka wa khofa'ako yamaha. Nah, itu adalah huruf alif lam qamariyah. Ya, supaya hafal. Itu kan ba di depannya. Di depan alif lam itu ada ba. Aba, ba, huruf yang kedua. Abagoha jaka wa khofa'ako yamaha. Ya. Nah, itu adalah huruf alif lam qamariyah ba. Ya, jadi dibacanya bukan wahadzab ba, salah. Wahadzal, yang dibacanya adalah alnya. Ya. Kalau yang tadi wati, lamnya dihilangkan. Bukan walti, wati. Nah, kalau ini wahadzal ba. Nah, bukan wahadzab ba, salah. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Iya, huruf hukumnya apa itu anak-anak? Iya, hukumnya adalah mad arid li sukun. Kalau yang sebelumnya wahadzal baladil wahadzal baladil apa hukumnya itu? Iya, alif lam qamariyah juga. Kenapa alif lam qamariyah? Setelah alif lam di depannya adalah alif atau hamzah. Ya, ingat kumpulan tadi hurufnya a, ba, a tuh. Abagoha jaka wa khofa'ako yamaha. Itu kumpulan huruf alif lam qamariyah. Oke, sekarang kita lanjut ke ayat berikutnya anak-anak. Ayat yang keempat. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad qalqalah sugro. Qalqalah sugro. Ya. Nah, hurufnya qalqalah sugro. Hurufnya ada berapa qalqalah? Ya, ingat kumpulannya dikumpulkan apa? Baju di toko. Baju di toko. Ya, atau kutbu jadin. Ya, baju di toko. Ingat-ingat kumpulan dari huruf qalqalah ada 5. Ba, ju atau ba, jim, dal, po sama qaf. Ya, baju di toko atau kutbu jadin. Ya. Laqad khalaq. Nah, sama. Laqad khalaq. Nah, laqad khalaq. Qalqalah sugro juga. Ya, laqad khalaq. Jadi dipantulkan sedikit. Laqad khalaqnal nal. Apa itu? Alif lam qamariyah, pinter. Ya. Al insana. Ya, itu al nal. Alif lam qamariyah, pinter. Kita lanjutkan. Laqad khalaqnal insa. Hukumnya apa?
Iya, hukumnya adalah ikhfa. Kenapa? Karena ada nun mati atau nun sukun bertemu dengan sin. Nah, hafal kumpulan dari huruf ikhfa ada 15. Sif dasana kam jada sasun qad samadum thayyiban zid fitu qadodo 5. Harus hafal ya. Ulangi lagi. Sif dasana kam jada sasun qad samadum thayyiban zid fitu qadodo 5. Nah, itu adalah huruf ikhfa ada 15 ya. Oke, sekarang kita lanjut. Laqad khalaqnal panjang 2 harokat. Hukumnya mad tabi'i, betul. Ya, hukumnya adalah mad tabi'i. Laqad khalaqnal insana fi mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat. Apa itu? Mad jaiz munfasil. Ingat-ingat nih anak-anak, ditulis. Ya, anak-anak ditulis di bukunya. Bapak yang Bapak jelaskan ini ditulis di bukunya sambil ditulis fi ahsani, fi digaris bawahi, itu adalah hukumnya mad jaiz munfasil. Ya, panjangnya 6 harokat. Ya. Fi ahsani taqwim. Tak apa tadi? Baju di toko. Qalqalah. Ya, maaf anak-anak ya. Hukumnya adalah qalqalah sugro, baju di toko atau kutbu jadin. Ya, hurufnya. Taqwim. Nah, wim. Hukumnya apa? Mad aridli sukun. Kenapa disebut mad aridli sukun? Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang diwakofkan di akhir kalimat. Ya. Oke. Ya, kita baca ayat keempat. Laqad ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukan ya, jadi harus dibedakan antara H besar dan H kecil ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oke, sekarang kita lanjut ke ayat 5. Dilihat anak-anak, ayat kelima. Si subas. Nah, ya, sa. Kita lihat. Summa radadnahu asfala safilin. Summa. Itu gunnah. Ada berapa huruf gunnah? Ada 2, nun dan mim. Yang dimana apabila nun bertasydid atau mim bertasydid itu adalah hukumnya gunnah. Summa inna, itu gunnah hukumnya anak ya. Jadi bacanya summa ya. Summa rodad. Apa itu? Iya, qalqalah sugro. Ditulis, awas jangan tidak ditulis ya. Summa rodadna itu dalam satu kalimat itu ada 2 hukum tuh. Rodad, dad sama na-nya panjang, 2 ketukan atau 2 harokat. Hukumnya apa? Mad tabi'i ya. Summa radadnahu asfala safilin. Safilin mad tabi'i. Ya. Kenapa disebut mad tabi'i? Karena ada alif mati sesudah fathah. Ya. 2 harokat. Safilin, lin, mad aridli sukun, dibacanya 6 harokat. Kemudian kenapa disebut mad aridli sukun? Mad tabi'i bertemu dengan huruf
yang diwakafkan di akhir kalimat. Oke, sekarang kita lihat ayat yang ke-6 anak-anak. Illallazi illa ada tasdid. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, kita lihat ulangi lagi. Lalla. Nah, itu apa hukumnya? Iya, alif lam syamsiyah. Lalla, alif lam syamsiyah. Ya. Lazi dibacanya panjang 2 harokat, mad tabi'i. Ya. Illallazina amanu apa itu hukumnya? Mad badal, pintar ya. Ditulis nih anak-anak ya supaya bisa. Apa hukumnya? Mad badal. Kenapa disebut mad badal? Ada fathah berdiri di atas alif. Ya. Amanu nu. Kira-kira hukumnya apa itu? Nu. Betul, mad tabi'i. Ya. Amanu wa Nah, ya, jangan wa amilus wa wa amilus so ya, jangan wa amilus wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum, nah ya, falahum apa hukumnya itu? Iya, idhar safawi. Ya, idhar safawi. Ajrun run yang ajnya dulu. Apa hukumnya aj? Aj itu adalah hukumnya qalqalah sugro. Ya, kutbu jadin atau bajudi toko hurufnya. Ya, ada 5. Ajrun run. Nah, seorang yang runnya. Ajrun jelas dibacanya. Ya. Ajrun run. Apa nih? Hah? Iya, izhar. Ya. Kenapa disebut izhar? Karena ada dhammah tain bertemu dengan ghin. Ya, ghin dibacanya jelas. Ada yang hafal huruf dari izhar? Ayo. Apa? Hamzun fahaun summa ainun haun muhmalataini summa ghainun khaun. Nah, itu adalah kumpulan dari huruf izhar. Ya, dibacanya jelas. Ajrun ghairu mamnun. Oke, sekarang kita lanjut. Ayat yang ke-7 anak-anak dilihat. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama. Nah, mad tabi'i dibaca 2 ketukan atau 2 harokat. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Biddin. Nah, apa itu? Alif lam syamsiyah, pintar. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bi ahkamil mil apa itu hukumnya? Alif lam qamariyah. Nah, tadi dikumpulkan hurufnya dalam apa? Abagoha jaka wa khafa'aqa ya maha. Ya. Bi ahkamil hakimin. Ha-nya panjang mad tabi'i. Hakimin. Minnya itu adalah mad arid li sukun anak-anak.
Kenapa disebut dengan mad sukun? Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan di akhir kalimat. Nah, panjangnya 6 harokat. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa na'ala zalika minasy syahidin. Oke, ini adalah kita sudah mempelajari tentang membaca surat At-Tin, kemudian juga hukum tajwidnya, ya, agar anak-anak lebih sedikit bisa membaca surat At-Tin, ya, agar lebih baik lagi, ya. Terus dibaca surat At-Tinnya. Nanti tugasnya untuk pertemuan kali ini, anak-anak silakan tulis surat At-Tin dan terjemahannya. Apa tugasnya anak-anak? Tulis surat At-Tin dan terjemahannya. Kemudian juga apa yang Bapak tadi jelaskan tentang hukum-hukumnya ditulis. Nanti silakan foto, kirim ke Bapak. Ya, kirim ke Bapak. Silakan anak-anak foto penjelasan Bapak tadi tentang hukum-hukumnya, mulai dari ayat yang pertama, ayat yang kedua, sampai ayat yang ke-8. Ya, ditulis. Ya, hukum-hukumnya. Ya. Nah, itu kemudian juga hafalan surat At-Tin. Jadi tugasnya ada 3. Yang pertama menulis surat At-Tin, yang kedua tadi hukum tajwidnya ditulis, kemudian yang terakhir adalah hafalan surat At-Tin. Nanti direkam kemudian dikirim ke Bapak. Ya, oke. Itu sedikit yang Bapak jelaskan di pertemuan kali ini tentang mari membaca Al-Qur'an surat At-Tin. Ya. Jadi Bapak sekali lagi menekankan pada anak-anak semua untuk istiqomah dalam membaca Al-Qur'an, karena apalagi yang bisa menyelamatkan kita nanti di alam kubur yang gelap gulita kecuali amal kita dalam membaca Al-Qur'an yang akan menerangi kita nanti di alam kubur. Ya. Oke. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Semangat terus dalam belajar. Bapak akhiri pada pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.